Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Halftime Show spesial bersama saya Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. Kalau yang namanya spesial pasti ada tamunya. Ada bintang tamu. Kita beberapa edisi sudah ada bintang tamu perempuan-perempuan. Nah sekarang laki-laki. Pemain bola. Iya, nggak kaleng-kaleng. Kalau kita bintang tamu pasti nggak kaleng-kaleng. Ya, ilmunya banyak, prestasinya juga banyak. Ini ada Yeyen Tumena. Yeyen Tumena ini saya bingung mau nyebutin prestasinya banyak bener. Waktu Primavera beliau ikut, jadi murid di sana ya, berguru di Primavera, pulang ke sini klubnya PSM, aslinya padahal dari Padang, Semen Padang maksudnya. Yes. Nah itu PSP apa Semen Padang sih ya? Semen Padang. Semen Padang ya. Semen Padang Habis itu ke Primavera, pulang ke sini PSM. Ya. Ini kapten termuda PSM dan juara. Idola boleh 2000 ya. Boleh nggak kalau ngomong bilang ini? Gue kan bokap gue kan penggemar berat PSM. Pada periode itu almarhum bokap gue penggemar PSM. Ya waktu dia muda itu memang anunya kan gue baca tablet bola kan. Ya ini idola gue masa kecil gue, remaja gitu loh. Artinya waduh ngeliat sosok back. Dan itu gue jadi inget ketika lo ngomong kaptennya PSM, tapi bukan orang Makassar. Bukan orang Makassar. Gue waktu itu termasuk orang yang kaget juga ketika baca tulisan tuh. Kalau bukan orang yang spesial nggak jadi kapten di Makassar, masih muda. Berapa? 18 ya? 18 tahun tuh. Iya, 18 tahun kaptennya PSM juara. Habis itu juara lagi sama Persebaya. 2004. Setelah selesai pemain, ini ilmunya yang banyak nih. Boleh diceritain ilmunya nih dari mana aja? Maksudnya jenjangnya sampai sekarang apa nih, Yan? Sekarang saya aktifnya di Malut United. Malut United, ini Malut United, udah direktur teknik. Tapi lisensinya waktu dari D, C, gitu ya, benar ya? Ya, jadi kalau pemain timnas tidak harus dari D, bisa langsung C. Langsung C. C saya di tahun 2008 itu di Rawamangun. Oke. Kemudian 2010 saya sudah ambil B. Kemudian 2012 saya A. Terakhir 2019 saya pro license. Selain melatih juga saya aktif di federasi. Sebelum ke federasi, setelah dari Primavera, kemudian main di klub 8 tim, PSM, Persikota, kemudian Persebaya, Perseden, PSMS Medan, Persija, Persema Manado. 8 tim. Kemudian saya berhenti aktif di federasi, waktu itu masih di marketing di federasi bisa belok begitu tuh. Iya, sama Bang Herman ya, Bang Ago. Saya manajer promosi waktu itu. Kemudian berangkat ke Uruguay saya sebagai manajer tim Uruguay yang SAD Uruguay. Ditugaskan oleh Demis. Di 3 tahun pertama itu Demis, setelah itu 3 tahun kedua saya yang sendiri. Demis Jamaudin ya? Jamaudin. Setelah itu aktif di kompetisi, karena waktu itu saya menjadi tim TSG-nya Liga Indonesia waktu itu. Belum Technical Study Group. Yes. Di bawah pimpinan Pak Joko, kemudian tetap menjadi asisten pelatih tim nasional saya waktu itu, U16 bersama Mundari, kemudian U23 bersama Coach Herdi waktu itu, dan tim senior bersama Jackson F. Diago. Setelah itu saya masih di Liga dan diminta untuk mengelola satu tim namanya Persiba. Jadi waktu kita di bench FIFA, Indonesia tetap bikin kompetisi namanya TSG. Satu tim waktu itu Persiba Balikpapan mundur kurang lebih 2 minggu sebelum event. Itu menjadi dampaknya besar karena jadwal akan berubah kalau pesertanya kurang dari 18, kemudian sponsor akan mundur atau take down karena tidak sesuai dengan ini. Torabika Soccer Championship ya waktu itu ya? Ya, TSC. Nah, Pak Joko meminta saya untuk take over klub ini dengan budget yang kalau nggak salah waktu itu subsidinya per klub 7,5 miliar. Jadi saya cuma punya waktu seminggu untuk menjalanin tim tetap jalan di Persiba, dan alhamdulillah Persiba ada di peringkat 12 kalau nggak salah. Dari 18? Dari 18. Dengan persiapan seminggu? Iya. Kemudian di 2019
saya ambil pro license. Kemudian saya diutus untuk ikut kursus instructors di FIFA di Thailand waktu itu. Nah, kembalinya dari sana di 2020 saya kebetulan ditunjuk menjadi Head of Coaching Education di PSSI sampai tahun lalu. Head of Education, yeah. Coaching Education. Yes. Itu syarat untuk bisa jadi itu punya lisensi apa atau sampai level apa? Syaratnya pertama lisensinya adalah pro license. Nah, saya kebetulan sudah pro di 2019. Sebelumnya Indonesia punya 2 generasi head coaching education itu. Pertama dari Singapura Sivaji, kemudian setelah itu dari Kuwait Bader. Nah, setelah itu baru saya orang pertama Indonesia yang bisa ada di posisi itu, dan 2 kriteria itu saya penuhi, lisensi dan sudah menjadi instruktur. Waktu ambil lisensi yang pro atau yang jadi instruktur yang dapat penghargaan terbaik? Pro. Waktu pro. Yes. Waktu pro AFC itu. Yes. Yeah. Teman-temannya ada berapa waktu itu, Yan? Ada 23, 20 Indonesia, 2 Malaysia dan 1 Jepang. Oke. Nah, itu yang 20 itu senior saya semua. Termasuk instruktur saya yang mengajarkan saya C itu menjadi teman kelas waktu itu, Pak Emral. Pak Emral Abus ya? Ya, dan pelatih senior lainnya Aji, RD, Iwan Setiawan, Jajang, almarhum Safrianto, Indra Safri, semua itu. Oke. Itu pas pro ya? Iya. Yan, apa sih, ini menariknya gini, kok tertarik sih nyemplung di dunia kepelatihan dan serius banget gitu loh? Ya gurunya pelatih ini, bukan cuma khusus pelatih gitu kan, karena ya maaf nih ya, bukan gua merendahkan pesepak bola nasional, karena kadang-kala buat satu lisensi aja buat mereka udah cukup gitu kan, udah ikut kursus selesai. Tapi ya ini tekun gitu kan, dari C kemudian naik lompat sampai kemudian pro. Apa sih yang membuat meyakini bahwa ini jadi profesi yang menjanjikan ketika udah gantung sepatu? Dari C sampai nih tambahin pertanyaannya, dari C sampai yang sekarang itu berapa tahun? Terus kenapa kok tertarik untuk menekuni itu? Ini juga fenomena yang kepelatihan di Indonesia itu juga sempat ada level kursus yang C nasional, B nasional, A nasional, yang itu tidak diakui oleh AFC. ya. Saya sudah sampai ikut sampai B, karena tidak diakui ulang lagi ke C. C, B, A dan seterusnya. Belakangan itu menjadi tugas saya ketika saya di coaching education, saya setarakan sehingga yang dulu tidak diakui sekarang diakui. Ada kurang lebih 380 orang yang ikut penyetaraan waktu itu. Dan jadi nggak perlu ngulang? Ya, itu dosanya federasi yang saya bersihkan lah. Okay. Federasi sebelumnya, karena membuat kursus itu atas izin federasi dan Asprof. Beberapa Asprof yang melakukan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI dan semuanya itu melakukan kursus yang nasional tapi tidak direport ke AFC, sehingga lisensi ini hanya nasional. Kemudian kenapa saya melewati itu, saya pada saat aktif sebagai pemain, saya sempat mengalami cedera cukup lama di tahun 96 Piala Asia. Sempat bekerja di unit simpan pinjam, kemudian di taksi. Akhirnya saya kuliah dan di tahun 2000 ketika PSM juara pun ya saya sarjana di situ. Loh, sebentar, itu waktu cedera terus kerja di taksi terus simpan pinjam itu sambil main atau gimana? Sambil penyembuhan cedera? Iya, sambil penyembuhan cedera. Ini baru tahu loh cerita ini loh. Ini bagaimana sih? Dan kalau nggak salah di salah satu televisi swasta itu ada video dan profil saya pada saat saya kerja dan kuliah. Ambil jurusan apa, Yan? Akuntansi saya. Akuntansi. Makanya saya di bank unit simpan pinjam KUD itu. Kebetulan kan salah satu manajer saya Pak Nurdin itu kan ketua Puskut. Ya, Nurdin Halid ya, mantan ketua umum PSSI. Sehingga saya kerja di sana. Jadi pada saat saya di PSM itu kebetulan kita punya asrama atau mes itu hanya tempat tidur dan ganti baju aja, mandi buat saya, karena ketika latihan pagi, selesai latihan pagi, saya ke kantor, apakah di Puskut atau di taksinya Puskut. Kemudian sore saya latihan kembali, malam saya kuliah di kampus. Jadi
itu. Dan ketika saya cedera, itulah momen dimana dulu kan harus ada PKL, praktek kerja lapangan 3 bulan. Nah itu ketika saya tidak aktif di sepak bola, saya PKL ke daerah tuh. Jadi dari situ ya, apa keinginan untuk belajar gitu? Belajar. Dan saya beruntung ada di circle di mana teman-teman itu mau mendukung saya. Ada Demis yang terkait administrasi sepak bola dan hubungan internasional cukup baik. Ada Herman Ago yang punya sisi bisnis, dan saya sempat belajar marketing, bagaimana sih seorang pemain bola ketika aktif di lapangan kemudian stop di belakang meja, suruh bikin presentasi, bikin PowerPoint, dan saya presentasi ke klien-klien, itu saya jalanin tuh. Bahkan ketika operasional di sepak bola sebagai manajer di kelompok umur di Uruguay, saya hanya sendiri sebagai orang Indonesia membawa kurang lebih 30 anak yang ada 1 tahun di luar, dan teman diskusi saya itu hanya orang Uruguay semua dengan bahasa Spanyol yang saya akan kelola mereka. Pagi saya antar dia ke sekolah, siang saya jemput lagi, kemudian sore dia latihan. Itu aktivitas setiap hari yang saya lakukan selama 3 tahun. Jadi dari muda udah terasa keteraturan ya, sama ilmu-ilmu dari pendidikan itu yang akhirnya mendukung ketika ikut kursus kepelatihan ya? Ya, kursus pelatih itu sebenarnya seperti saya ngejalanin, wah kayaknya saya perlu keilmuan, karena saya sempat menjadi pandit seperti mas-mas lah. Dan saya pikir saya perlu ilmu lain di luar ilmu yang saya lakukan di lapangan, karena ada ilmu teori dan lain-lain. Nah saya lewatin, pertama saya kursus C, saya masih bilang saya ambil C ini untuk menunjang kegiatan saya sebagai pandit. Tapi ketika saya masuk setelah C, kemudian saya menjadi asisten pelatih di U16 waktu itu. Kita lolos Piala Asia ke Uzbekistan sama Kurmundari. Saya merasa ada feel bahwa kayaknya ini tempat saya deh. Pelan-pelan saya tidak bisa di belakang meja, di ruangan dan seterusnya. Tapi itu saya jalanin pelan-pelan, bahkan sempat menjadi ketua panpel, kemudian matchcom. Saya jalanin tuh sampai ke anggota komite disiplin liga, sehingga ini yang membekalin saya bahwa saya kaya dengan ilmu lain di luar ilmu sepak bolanya yang saya bawa menjadi seorang dirtek ketika saya membentuk sebuah tim. Ini jadi judulnya Paluyeda. Paluyeda betul. Apa yang lu mau, Yayan ada. Semuanya lu, marketing bisa, ngelatih bisa ya kan. Bikin kompetisi, jadi ketua panpel, ngurusin anak-anak bisa gitu. Semua Paluyeda semuanya. Nah, waktunya berapa lama ya dari kursus C sampai level sekarang ini yang bisa ya, yang jadi instruktur? Dari 2008 sampai 2019. Jadi tapi nggak belajar terus ya? Nggak. Belajar, praktek, belajar, praktek sampai berarti ada 15 tahun 15, ya? Lebih 15 tahun lebih ya? Sampai sekarang jadi gurunya pelatih nih? Iya, jadi gurunya pelatih. Waktu di federasi yang menarik adalah berapa lama waktu itu jadi head of dari 2020 sampai 2024 kemarin. Apa aja yang dilakukan? Pertama ketika saya masuk di 2020, kemudian di Maret itu ada COVID. Presentasi pertama saya adalah ada 4 apa saya sebut namanya itu ya, turning point. Yang pertama adalah refreshment instructor, karena waktu itu kita punya 35 instructors dan 50%-nya usianya 50 tahun ke atas. Kemudian meningkatkan jumlah kepelatihan, karena waktu itu jumlah pelatih yang ada yang berlisensi itu baru 5.000, dan dari data SSB yang kita kumpulkan dari Asprov itu sudah 8.000-an something. Sehingga kekurangan, dan dari data itu saya olah, maka kita mendapatkan bahwa kita kekurangan kurang lebih 10.000 pelatih. Karena di SSB itu mereka punya 4 kategori minimal 10, 12, 14, 16, dan setiap kategori itu mereka minimal butuh 3 atau 4 atau cuma 2 tergantung daerah masing-masing. Ada pelatih kepala, asisten pelatih, goalkeeper, atau pelatih fisik dan seterusnya. Berarti antara 8 orang sampai 16 ya? Kalau misalnya 2 kali 4, 8.
kali 8.000 itu, kali 3.000 lah kurang. Kalau di setiap SSB antara 6 atau berapa? SSB 4 kali 4, 16 ya? 16. Antara 6 atau 4 kali 3.000. Kali 3.000. Nah, itu planning saya, kemudian mendekatkan kursus dengan universitas olahraga. Okay. Saya bikin kerjasama dengan 7 universitas olahraga Indonesia. Di Padang itu UNP Padang, Jakarta UNJ, kemudian di Bandung ada 2, UPI, STKIP, kemudian di Surabaya ada UNESA, di Malang UNM Malang, dan di Jogja ada UNY. Bahwa 7 universitas ini boleh membuat kursus di dalam kampus. Jadi saya sebutnya kursus Ghost to Campus. Jadi kalau pesertanya adalah S1, maka dia 2 tahun pertama dia boleh mendapatkan jatah kursus D license. 2 tahun terakhir dia bisa dapat C license. Jadi ketika dia keluar S1 dia sudah punya C dan bisa melatih di SSB, dan ada kekurangan terkait kebutuhan physical fitness, yang itu persyaratan dari saya adalah harus dari universitas, karena dia harus punya S1 olahraga dulu, baru dia bisa ambil kursus, dan kriteria dari AFC dan FIFA itu dia baru boleh mengambil spesialis fitness level 1A dan B itu minimal dari B license. Maka kalau kita tunggu dia selesai kuliah 4 tahun baru mulai D, C, kita kehilangan 2,5 tahun dia. Karena dari D ke C itu 6 bulan, dari C ke B itu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Nah, ketika dia keluar harusnya dari universitas, dia sudah bisa ikut B license dan bisa ambil spesialis fitness AFC. Itu yang saya kejar. Yang ketiga, yang keempat, evaluasi pasti. Evaluasi itu milestone yang saya buat dalam 4 tahun di periode saya kemarin. Dan di akhir kemarin, sebelum saya resign dari PSSI, target itu melebihi sebenarnya, karena kita sudah ada di 13.000 pelatih di akhir tahun kemarin. Tadinya 5.000? 5.000, sekarang udah 13.000. 13.000. Ya. Targetnya padahal kemarin Pak, 10.000 ya? 10.000 kekurangan, tapi itu target dalam 10 tahun ke depan. Tapi dalam 4 tahun kita sudah ada di 13.000. Oke. Sekarang yang pro berapa sih total ya? Yang pro itu kita di 2019 saya peserta, itu ada 23 peserta, 20 Indonesia, 3-nya dari luar, jadi 20 waktu generasi saya. Nah, pro yang 2003 ke 2004 kemarin itu pesertanya 23, dan saya sudah jadi instrukturnya. Ini instruktur ya? Nah, yang lulus itu 18, jadi 38. Tapi yang instruktur cuma Yayan kan? Iya, cuma saya sendiri baru yang bisa. Gue mau nanya Jail nih sebenarnya. Mulai Jail ya? Boleh lah, boleh. Artinya gini, ada stigma berkaitan dengan pelatih lokal kita ya. Tadi dari sisi jumlah yang selalu bilang kuantitasnya total tuh masih belum memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia. Sama faktor kualitas. Ya itu tercermin paling nggak setidaknya tadi kan kalau disebut jumlah pelatih pro yang sebenarnya sudah menutupi kuota untuk Liga 1 atau Liga 2. Tapi realitanya karena stigma bahwa kualitasnya pada meragukan, akhirnya Liga 1 didominasi pelatih asing. Bahkan hanya satu. Iya, hanya satu bahkan. Iya kan tinggal Imran. satu. Memang beserta beliau ini. Iya. Coach Imran. Di Maluku. Nah, ntar kita ngomong juga tuh soal Maluku. Bener nggak sih? Emang sebenarnya ada gap emang kualitas kita gitu ya. Karena kan kalau tadi yang Yayan terangin, instruktur aja masih jumlahnya terbatas ya. Ilmunya kan nantinya seorang Yayan nggak mungkin membagikan setiap saat karena dengan aktivitasnya gitu kan. Apakah memang itu jadi sinyal bahwa sebenarnya ya memang akhirnya kualitas kita belum sampai pada level yang terbaik karena memang secara hierarki kepelatihannya tuh belum tertata rapi. Ya, di 2020 ketika saya pertama masuk itu juga menjadi hal yang saya sampaikan kepada Ketua Umum dan beberapa exco, termasuk pada saat itu Direktur Teknik ada Coach Indra Safri ya? Iya. Itu masih Pak Ibul ya? Pak Ibul. Saya meminta di Liga 2 tidak boleh pelatih asing. Oke. Oke. Dan itu diperdebatkan waktu itu, tapi saya sudah siapkan presentasi saya pakai analisa SWOT. Nah,
strength, weakness, opportunity, dan threat itu. Bahkan dari data yang saya sampaikan, dari Liga 2 dimulai secara profesional sampai pada 2019 atau 2020, hanya satu ada pelatih asing yang bisa juara. Liga 2? Liga 2. Itu waktu itu hanya Jackson. Santiago ya. Selainnya nggak ada. Sebelum pada 2019 itu terakhir Seto, Budi. Sebelum Seto ada sebelum Budi ada Seto, sebelumnya pelatih lokal lain. Jackson itu waktu Persebaya ya? Persebaya, naik dia. Dan kemudian itu adalah tahun kedua yang Liga 2 tanpa pemain asing. Itu alasannya saya kenapa. Terus yang ketiga tadi, karena di Liga 1 sudah dipenuhi oleh pelatih asing, di mana tempat pelatih lokal berkompetisi untuk ada di level profesional dan bisa naik ke level Liga 1. Karena kalau kita bicara profesionalnya Liga 2 dan Liga 1. Liga 1. Diperdebatkan waktu itu, kenapa ini, itu, dan segala macam. Kemudian akhirnya itu disetujui. Sampai detik ini, Liga 2 itu tidak boleh pelatih asing. Oh, sampai detik ini? Sampai detik era ini. Erick Thohir pun? Iya, sampai detik ini. Kalau boleh dilihat. Kalaupun ada beberapa tim yang pakai pelatih asing, diakalin. Bukan sebagai pelatih kepala itu terdaftarnya, sebagai asisten manajer lah. Atau manajer bahkan ya? Iya, bahkan manajer. Kayak di Bayangkara, kan Gomez itu asisten manajer. Di Persela, Simons itu saya nggak tahu sebagai apa di situ. Jadi pelatih kepalanya Zulkifli dan pelatih kepalanya di Bayangkara adalah orang lokal. Jadi itu yang saya coba perjuangkan. Yang keempat, saya bilang pada masa itu adalah masa COVID, di mana orang Indonesia butuh penghasilan. Kenapa federasi yang harusnya membela orang-orang yang sedang susah adalah orang Indonesia, memberikan pekerjaan pada orang lain. Dan akhirnya waktu itu disetujui, dan sampai saat sekarang itu belum dirubah itu regulasinya. Dan saya yakin bahwa di mana kita membuka luas kursus, maka kita sebagai federasi waktu itu saya bilang kita juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka. Nah, kalau lapangan itu tidak ada, kenapa Anda memerintahkan pelatih lokal untuk kursus terus sampai ke level tertinggi? Itu. Jadi kebutuhan itu harus sesuai dengan demand di mana mereka akan bekerja. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang kalau kita lihat yang detik ini di Liga 2 justru pelatih-pelatih top, ada Aji, ada Widodo yang melatih di level Liga 2, dan saya pikir mereka juga dari Liga 1 dan seterusnya gitu. Berarti ini adalah contoh guru yang memperjuangkan nasib murid-muridnya. Kan gue nangkep juga gini sih, ini bukan tentang hajat hidup sih, tapi lebih pada penilaian yang fair ya. Bahwa kita selalu kadang-kadang silau main dari luar aja gitu kan. Tapi kemudian secara kualitas sebenarnya nggak jauh-jauh beda, cuma udah pada silau gitu. Tadi makanya gue menarik ketika yang cerita di Liga 2 pun masih diakal-akalin gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang belum kebuka nih. Mereka masih pragmatis, klub-klub pun masih pragmatis, masih berpikir bahwa pelatih asing adalah segalanya. Dan buat gue sih ironi ya. Iya. Saya setuju itu, karena yang paling sulit untuk meyakinkan adalah owner klub. Untuk meyakinkan owner ya? Owner klub, karena mereka lah pemilik uang dan keputusan. Waktu itu ada pertanyaan ketika saya ditanya waktu itu, ada exco yang bilang, kan pelatih asing itu punya nilai jual. Saya bertanya balik, apa korelasi nilai jual pelatih asing terhadap penghasilan klub? Nggak bisa jawab. Artinya kalau misalnya, pelatihnya si ini, klub jadi sponsor gitu. Sponsornya banyak. Ternyata juga. Jadi juga. itu nggak bisa jadikan alasan. Tapi kalau kita lihat perjalanan yang kita lihat ini, justru dari karena jumlah pelatih lokal nggak banyak di Liga 1, jumlah yang dipecat lebih banyak adalah pelatih asing sekarang. Iya, yang paling banyak dipecat ya. Karena memang dia banyak di atas, dan bahkan ada beberapa tim lah, kita nggak usah sebutkan nama timnya, di dalam satu musim itu dia 3-4 bisa 3-4 kali ganti pelatih. Ya. Dan asing semua ya? Asing semua gitu. Jadi tidak serta-merta asing itu adalah yang terbaik, nggak juga. Tetapi saya juga sampaikan di setiap kursus, bahkan di semua kursus yang saya hadir,
Itu saya sampaikan sebagai pelatih lokal kita juga harus siap bersaing. Pertama terkait licensing, kita tidak bisa bilang ngapain saya mantan pemain, nggak bisa. Mantan pemain tidak serta-merta akan menjadi pelatih. Kecuali kita hidup di Italia, karena saya juga berkomunikasi dengan teman-teman di Italia. Yang boleh ambil lisensi A ke atas A dan Pro itu adalah minimal pemain Serie A. Di Italia seperti itu ya? Yes. Ya. Sebagai background ya, ini Primavera ya? Iya, tadi kan disebut. Ulangin lagi kali paling awal tadi sebut. Kalau dipotong di TikTok cuma muncul yang ini kan, lu ngomong di Italia ngapain nih? Gitu, bela diri aja. Yan, tadi sempat disebut Yayan resign dari PSSI. Dari departemen itu ya? Waktu Yayan resign itu apa alasannya? Memang departemen itu hilang sampai saat sekarang, udah nggak ada departemen teknik lagi. Jadi berbarengan Yayan resign itu departemen hilang atau departemen hilang dulu? Departemen itu hilang. Oke. Sampai saat sekarang. Sampai sekarang. Yes. Nah, kita kan perlu criticize ya, apa? Artinya masukan lah. Kalau departemen yang memproduksi pelatih ini nggak ada gitu. Sekarang apa kira-kira yang kurangnya apa gitu? Maksudnya apa yang hilang itu dengan departemen? Apakah diganti dengan yang sekarang? Apakah? Saya nggak tahu ya kenapa hilang atau siapa yang mengganti, karena sampai saat sekarang yang ada hanya kursus D dan C aja, sementara kursus yang lain itu terhapus semuanya karena tidak ada orang yang berkompeten untuk merancang modul, program, schedule, dan koneksitas dengan instruktur luar misalnya kayak goalkeeper C dan B, C aja kita boleh dari dalam, ada Kurnia Sandi yang udah punya lisensi. Tapi yang goalkeeper B dan A itu harus instruktur dari luar. Karena kita nggak punya? Kita nggak punya. Fitness sama sekali kita nggak punya. Kemudian pro license itu ketika ada satu modul terkait fitness, itu harus instruktur dari luar. Nah ini dari program saya di akhir tahun kemarin sempat terhapus sampai saat sekarang belum diselenggarakan. Nah ini mungkin di federasi mereka punya planning lain, buat saya sih fine-fine aja, terserah. Tapi setelah dari 2024 terakhir September sampai sekarang tidak ada penambahan jumlah pelatih di A sama B? Iya, A, B, kemudian spesialis goalkeeper dan fitness. Goalkeeper justru yang saya dengar kemarin di Januari ada 17 pelatih kiper Indonesia kursus rame-rame ke Malaysia. Oh, sampai segitunya? Yes. Padahal kalau dia tambah satu aja 18 sudah satu kelas. Minimal itu 18. Minimal 18 peserta, maksimal 24 kalau kriteria. Yang pelatih-pelatih yang di lisensinya C sekarang pernah nggak ngontak ke Yayan? Ini kita mau ngambil B atau A gitu? Banyak. Pasti kan ngontak kan? Karena setiap kursus itu kan ada verifikasi data, kemudian dibikin grup kandidat. Nah itu saya selalu ada di dalam itu. Oke. Nah terus ketika udah jadi satu kelas, misalnya C September di Bali, saya ada di dalam itu pasti. Nah mereka pasti ada pertanyaan, gejolak apa dan segala macam. Dan kebetulan juga saya sampai saat sekarang juga masih ketua umum ketua asosiasi pelatih seluruh Indonesia. Okay. Nah, kita punya grup, bahkan grup WhatsApp itu sampai 5 grup tuh karena 250 kali 5 itu pesertanya, yang setiap grup tuh punya persoalan dan diskusi macam-macam. Mereka bertanya, tapi ya yang bisa menjawab kan hanya federasi. Ya kursus hanya boleh dilakukan oleh federasi. Kalau tidak nanti kembali ke kursus sebelumnya yang tidak diakui. Ya. Waktu zaman Yayan itu yang pelatih goalkeeper, pelatih fisik itu dari luar? Dari luar. Panggil orang dari luar. Karena kita belum punya memang. Ya. Waktu Yayan di situ tugasnya nyusun modul apa aja ya? Waktu masih di federasi? Semua modul kursus, penunjukan instruktur, sama penjadwalan. Maka kadang satu provinsi misalnya dengan provinsi lain mengajukan jadwal yang sama terkait kursus yang sama. Sehingga saya harus membagi kursus ini, instrukturnya ini, dan ini kemudian materi yang diajarkan, dan saya harus berkunjung minimal 1-2 hari untuk melihat kursus itu. Modulnya Yayan yang bikin? Ya, kan modul itu sampai planning apa yang dia mau diajarkan itu kita harus share ke instrukturnya. Nah, mereka akan report kan ke kita, yang lulus dan tidak lulus, report secara keseluruhan.
Dan ada satu admin yang akan ikut ke sana. Jadi double cover untuk report pelaksanaan. Berarti punya modul pro, ya kan? D sampai pro D sampai pro punya semua ya? Dari paling bawah sampai atas? Ya. Kayak perpustakaan dong ya? Yang gue heran, jarang-jarang gue sih jujur aja. Lagi-lagi bukan tidak menghormati pesepak bola, cuma pesepak bola yang serius sama mengajar. Loh, kita kenal sama Yayannya tuh nggak setahun 2 tahun, 5 tahun lebih, tapi baru tahu bahwa ini kayak perpustakaan, kayak buku gitu, bikin modul melulu gitu. Sama nih gue nanya agak sepele sih, tapi kayaknya bedanya jadi pelatih dengan pelatihnya pelatih, gimana? Soalnya kalau dulu ngomong misal pemain nih, aduh gue nyesel nih dulu jadi pemain, rese sama pelatih gue. Begitu gue jadi pelatih baru gue ketahuan nih. Dirasain sama pemain. Apa pemain yang rese. Nah sekarang jadi pelatih, kemudian pelatihnya pelatih. Dari kriterianya udah beda. Pertama, kalau instruktur B ke bawah itu A. Kalau A dan pro harus pro. Satu. Yang kedua, minimal punya pengalaman melatih di level profesional 5 tahun belakang. 5 tahun terakhir lah ya. Artinya kalau dia sempat 5 tahun sebelumnya tidak dianggap dia update. Oh, okay. Kemudian punya keilmuan lainnya yang dibuktikan dengan sertifikasi yang kita punyai. Jadi saya ikut kursus, misalnya ada kursus analyze workshop saya pernah ikut, atau saya ikut kursus langsung di AFC dan FIFA di Thailand, di Filipina dan di mana gitu. Itu adalah kriteria yang pertama. Yang 3 itu aja udah berbeda dengan pelatih itu. Ada pelatih yang datang di Indonesia ya, fenomenanya dia nggak ngelatih, tiba-tiba dia mau ikut kursus kan. Terus ada yang pelatih yang dia hanya melatih di SSW misalnya, sementara level B ini udah Liga 2 atau Liga 1 ya. Kemudian ada pelatih yang datang dengan background hanya mantan pemain, dia tak pernah melatih dan lain. Nah, yang faktor keempat adalah menguasai audiens sama psikologi lah. Bagaimana kita mendevelop, karena dari pembelajaran yang di-upgrade terus oleh FIFA, bahkan ketika COVID itu saya dapat mentoring dari FIFA itu setiap minggu 1 kali, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat saya nggak ngantor karena saya online tuh, one on one selama 3 tahun tuh mas. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat, walaupun hanya 2,5 jam, tapi itu setiap tahun dan kita report terus. Bahkan di akhir tahun kita harus ada report berapa jumlah kursus yang lu bikin, apa kendala, apa yang lu ini. Bahkan FIFA membuka pintu untuk bantuan refreshment, misalnya mendatangkan ahli untuk kita, misalnya datang refreshment itu ada beberapa instruktur. Saya pernah mendatangkan dari FIFA ahli identifikasi bakat dari FIFA. Melalui apa tuh identifikasinya tuh? Semua dari, kalau ini dari aspek teknik sepak bolanya, yang staffnya Arsene Wenger tuh yang datang. Oke. Kemudian saya mengundang juga dari FIFA waktu itu orang-orang yang punya keilmuan lain, misalnya terkait physical fitness, kemudian psikologi FIFA. Nah, itu FIFA terbuka dengan hal-hal itu. Ini yang dilakukan oleh FIFA adalah kita diminta mengirimkan apa yang sudah kita lakukan, kemudian dia feedback dengan apa yang harusnya kamu progres lakukan ini dan seterusnya. Nah, dia tunggu tuh apa yang dari feedback ini yang kamu butuhkan. Jadi setiap negara itu dia bantu beda-beda sekarang, sesuai kebutuhan negaranya masing-masing. Itu kira-kira. Ada yang rese nggak? Makanya kan kalau itu kan artinya ininya secara keilmuan. Tapi kan yang sulit itu kan selalu gini, kalau di waktu jadi pemain dengan pelatih kan adalah superstar nih, ngadepin superstar. Nah ini kalau ngadepin senior-senior yang merasa misalnya, ya jadi ini so ngatur-ngatur gue nih. Sementara gue udah juara liga nih gitu kan. Sementara secara lisensi kan Yayan di atasnya dia gitu kan. Sering nggak ngadepin yang kayak gitu. Bagaimana handle? Jadi di selama kursus yang saya hadapi itu ada 2 kriteria lah. Kalau ketika yang kursus itu adalah mantan pemain atau praktisi, dia kuat dalam praktek tapi lemah teori, IT dan seterusnya, presentasi dan lain. Tetapi kalau dari unsur universitas keilmuan, mereka kuat teori,
IT dan lain-lain, tapi lemah di praktek. Ya. Nah ini yang kita coba gabungkan, maka kita membuat kalau saya yang sebagai instruktur utamanya di setiap kursus, sebelum kursus dimulai saya sudah ada tugas, Mas. Sudah ada tugas. Lu sebelum ketika lu datang, lu sudah presentasikan tugas yang saya minta, misalnya Mas Yusias sebagai peserta, saya sudah kasih tugas di 1 minggu ke belakang ada 2 pertandingan misalnya Malut. Anda presentasikan analisamu terhadap Malut itu ke saya di hari pertama. Mas Ridwin, di 1 minggu ke belakang itu ada tim nasional yang main. Coba presentasikan ke saya. Jadi semua peserta itu ketika masuk, aduh, Yeyen lagi yang ketemu saya. Jadi setiap ketemu saya itu pasti mereka, apalagi nih tugasnya, apalagi, karena saya mencoba memberikan itu lebih awal supaya mereka siap bahwa kursus ini bukan reunian. Nah itu yang makanya kenapa kaitannya itu tuh gue. Ya, bukan reunian. Dan saya pernah menghadapi 2 kursus C gratis, semua mantan pemain termasuk Boas CS tuh. Mereka datang dengan tangan kosong dan nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa segala macam. Saya paksa mereka yang akhirnya kayak Justinus Pae, lu beli laptop, besok beli laptop. Yang tadinya dia buka tutup aja bisanya on off. Di akhir kursus dia bisa bikin minimal PowerPoint, Word, bisa, Mas. Karena itu tadi metodologi yang kita lakukan pendekatannya adalah apa yang mereka butuhkan, bukan informasi semuanya dari saya, mereka mau terima atau enggak, bukan begitu lagi metodologi mengajar pelatih sekarang. Jadi apa yang dibutuhkan secara individu, bahkan ketika sebelum dia datang, dia sudah datang dengan presentasi, saya ini si A, saya ingin belajar ini di sini. Maka fokus saya adalah per individu itu beda-beda. Jadi bisa dibilang calon pelatih lah ya. Ya. Kita tuh sebenarnya kalau di push bisa ya. Ya. Nantinya wah ya tadi kan nggak bisa pegang laptop, ya. Ujung kursus dia udah bisa PowerPoint dan macam-macam gitu kan. Orang nggak bisa presentasi ngomong depan publik. Ya. Kemudian selesai kursus dia udah mulai ada public speaking. Jadi istilahnya kita di kursus yang kalau saya bawa itu narrow the gap, Mas. Jadi hari ini saya bisa ini, ke depan saya mau bisa ini. Gap ini apa? Di akhir kursus saya kembali minta mereka, gapmu sudah dekat atau masih jauh atau bagaimana. Itu selalu kita dengungkan dimulai dan di pertengahan dan di akhir, sama mentoring. Jadi ada 7 proses sukses pelatih itu. Yang pertama adalah mengikuti kursus, yang kedua adalah mencoba melakukan praktek di klub masing-masing. Yang ketiga adalah mentor. Dia harus punya mentor, Mas. Jadi ketika pelatih ada di level tertinggi, dia harus punya orang, kalau dia menghadapi tantangan atau benturan, dia tempat bertanya. Nah, saya siap untuk itu tuh. Saya bilang, asal jangan waktu istirahat saja, pasti istri saya marah. Nah, saya sudah mewakafkan diri saya untuk semua pelatih sebagai tempat curhat lah. Bahkan ketika kemarin terakhir license Bustomi dan Keceng. Sekarang udah pegang Liga 4, Mas. Sebelum dia masuk ya Bustomi ya. Ya, sekarang dia lolos ke nasional tuh. Itu bagian dari siswa yang mantan pemain yang di awalnya ngehe, tapi di ujung tuh bahkan teman-teman yang non praktisi menunggu tuh. Ketika dia tidak bikin tugas, dihukum nggak? Saya hukum, Mas. Oke. Jadi saya tidak membedakan peserta, sehingga yang lain juga, kalau saya nggak buat, saya mendapatkan hal yang sama. Jadi bukan karena dia mantan pemain timnasnya, tapi kamu datang ke sini membayar dengan jumlah uang yang banyak, maka kamu harus dapatkan ilmu yang kamu inginkan dengan jumlah uang itu. Jangan datang cuma ngejar sertifikat doang ya. Betul. Walaupun dia dibayarin oleh orang, owner dan seterusnya, tapi saya mau dia keluar itu dia bisa praktek. Dan sebagian besar pelatih yang melatih Liga 3, 4 dan 2 itu adalah murid saya sekarang. Soal public speaking bagaimana tuh? Karena kita tahu sama tahu lah, dari mulai jadi pesepak bola kan hanya sedikit di antara pemain, bahkan di level timnas yang komunikasi ke publik atau cara berkomunikasinya baik gitu kan. Nah sementara di pelatih kan itu krusial.
ya nggak hanya ke publik sebenarnya. Berkomunikasi dengan pemainnya kan juga jadi sehingga ide-idenya bisa tertuangkan gitu kan. Sementara ketika bermain kan cuma kode-kodean aja nih di lapangan. Ntar gue nyerang, teman-teman. Tapi itu kan harus diterjemahkan ketika jadi pelatih. Solusi bagaimana cara treatmentnya? Itu salah satu materi yang kita tambahkan di coaching convention, di mana saya mengajukan tambahan modul itu, jam kursus itu, salah satunya adalah public speaking. Nah, 2 target di public speaking itu berbicara kepada audiens, apakah itu orang tua, pemain, supporter, owner. Sama yang kedua adalah media sosial, Mas. Pelatih juga harus bisa berkomunikasi baik ke media sosial, bahwa selalu yang kita sampaikan adalah apa yang kamu sampaikan hari ini adalah kamu yang akan datang. Jadi jejak digital itu tidak akan hilang. Maka ketika kamu melakukan kesalahan di jejak digital ini, orang akan ikut terus kepada, ketika kamu mau klub lain dan seterusnya, orang akan buka. Maka harus bijak bermedia sosial. Itu juga 2 poin yang kita masukkan selain psikologi, mengidentifikasi bakat melalui darah dan seterusnya. Kemudian physical fitness, saya kebetulan waktu saya ada, kita kerjasama dengan profesornya pelatih fisik di AFC yang bikin modul AFC physical fitness itu, Mike Nimor, orang Kepulauan Faru yang profesor. Jadi ketika saya datangkan dia di satu modul pro, itu semua dosen pelatih fisik yang kenal dia datang minta tanda tangan, karena buku yang dia belajar di universitas tuh orang ini yang buat. Jadi ini juga lah yang membantu saya bisa meng-create tim lah. Jadi bukan hanya soal teknis saja, tetapi ada unsur lain, physical fitness, psikologi, public speaking yang juga saya bisa endorse buat pelatih-pelatih lokal. Sebelum masuk ke tim, tadi sempat disebut soal biaya. Biaya berapa sih, Yan? Kalau dari D, C, B, A, dan seterusnya? Sementara yang terjadi saat sekarang adalah D itu kan pra sebelum ke C. Di AFC, di FIFA nggak mengenal D sebenarnya. C, D itu mengantarkan orang untuk mengenal sepak bola sebelum ke C. Karena yang boleh langsung ke C itu mantan pemain timnas. Itu 1 minggu. Itu biayanya tergantung di daerah masing-masing, itu biaya lapangan kan ada 6 komponen biaya tuh, Mas. Instruktur, biaya instruktur, kemudian tempat hotel penginapan, kemudian classroom, kemudian lapangan, peraga, seragam dan lain-lain. 6 itu komponennya. Kalau di sana dia bisa gratis lapangan, peraga gratis, maka harganya akan bisa turun. Jadi kalau D itu kurang lebih dari 4-5 juta 1 minggu. Kemudian di C itu dia 2 minggu jadi 8-10 juta. Kemudian di B itu karena kita convention, kita menambah jumlah jamnya. Dulu di AFC itu hanya 3 minggu. Sekarang menjadi 4 minggu, tapi kita bagi 2 minggu pertama, kemudian dia jeda, dia praktek PKL di kita. Ya. Praktek 1 bulan di klub, dia bawa logbook, ada analisa, ada tugas macam-macam tuh. Kemudian dia masuk lagi di modul kedua di 2 minggu berikutnya. Itu biayanya 16 juta per modul. Jadi dia tidak bayar full, tapi dia ketika modul pertama dia malah bayar 16 juta, modul kedua dia bayar 16 juta. Total 32. Ya. Kemudian di A itu dulu AFC itu langsung 1 bulan full. Jenuh orang karena 1 bulan itu aja yang ketemu belajar, ya. Nah, sekarang kita bagi 3 modul. 2 minggu rest 1 bulan praktek di klub, 2 minggu rest 1 bulan, kemudian 2 minggu terakhir. Nah ini kurang lebih 3,5 bulan dia. Itu 16 juta kali 3, 52 ya. Kemudian kalau pro license itu dia ada 8 blok, jadi kurang lebih 1,5 tahun, tergantung dari fase itu. Karena kenapa 1,5 tahun? Karena nggak mungkin kita memaksa pelatih itu setiap bulan untuk ikut kursus, karena dia juga terikat kontrak dengan klub. Maka kita mencari celah di mana ada FIFA window atau kompetisi lagi jeda, sehingga itu butuh 1,5 tahun, dan itu biayanya terakhir yang grupnya Imbron CS itu 240 juta. Tapi itu untuk 8 modul. Yang di setiap modul berbeda-beda, mungkin
di modul ini dia cuma 35 juta selama 12 hari. Ada juga yang agak lebih mahal karena dia harus ada 2 kali visit, Mas. Visit internasional itu pasti akan mahal, ada traveling luar negerinya, hotelnya, makan dan sebagainya. Kemudian ada fee buat klub yang kita visit juga kan. Terus ada satu modul yang visit di lokal. Nah, selebihnya dia akan ada 3 kali ujian. Modul 1 ujian prakteknya 3 kali, dan modul terakhir penutup adalah ujian teori, dan terakhir kami sebagai instruktur akan ujian langsung di mana dia melatih. Jadi instruktur datang ke klubnya dia. Kita akan melihat proses latihan dia dari awal sampai akhir yang kita tidak ganggu sama sekali. Itu biaya 240 yang kurang lebih, pro ya? Iya. Untuk sampai ke level Yayan nambah lagi? Yang instruktur? Iya, karena itu perlu support dari federasi karena yang dikirim harus sebagai pelatih yang mendapatkan rekomendasi dari federasi. Dan itu terbang ke sana, biaya kursusnya kalau yang di AFC dan FIFA ditanggung, tapi kita hanya travelingnya aja. Itu perlu biaya, dan memaintain setiap hari, setiap bulan. Yang kalau kita mentoring ya itu individu, memang tidak di cover. Ya, waktu itu kemana? Kayak ke Thailand, ke Vietnam, sama terakhir itu saya refresh yang pro itu di Thailand lagi. Berapa lama waktunya kalau untuk yang ambil 12 hari. Yang untuk instruktur itu? Iya, 12 hari. Biayanya berapa? Kalau untuk yang itu? Kalau yang atas nama FIFA dan AFC, tempat tinggal dan modul mereka free. Kita hanya transportasi pesawatnya aja. Oke. Ini sekarang bagian mengajarnya sudah tuntas. Nah, sekarang masuk ke klub, geser ke klub. Waktu Bayangkara juara itu Yayan ada di situ kan? Ya. Sebagai direktur teknik. Nah, ceritanya gimana tuh? Bisa dari itu selesai PSSI atau di antara? Itu di prosesnya saat gimana? Saya di TSG LIB ya. Waktu itu pembentukan tim Bayangkara itu setelah Indonesia di bench oleh FIFA, kemudian Pak Presiden memerintahkan 2 angkatan harus punya tim. Maka ada Tira itu ya? Tira, kemudian Bayangkara. Nah, waktu itu ada 2 orang di LIB yang kebetulan Tira itu yang disuruh Tigor. Tigor Salam Bobo ya? Yang Bayangkara disuruh saya oleh Pak Joko. Nah, waktu itu ada meeting langsung dengan petinggi dari Bayangkara. Ada Pak Joko, saya, kemudian 2 petinggi dari Polri. Waktu itu mereka minta untuk develop tim dari awal, dan saya tunjuk menjadi manajer. Saya menolak untuk menjadi manajer waktu itu karena itu institusi, manajernya harus dari pihak institusi. Akhirnya beliau Pak Condro waktu itu yang Kakor Lantas, ya Pak Kakor Lantas yang langsung menjadi manajernya. Saya mengerjakan mulai dari nol ya, mulai dari struktur orang-orang yang ada di struktur teknis, non teknis, bahkan perekrutan pelatih pertama Simon, saya menghubungi dia ke Scotland, bukan. Waktu itu dia melatih di Filipina. Oh iya. Habis pelatih timnas Filipina ya? Ya, Filipina. Kemudian setelah jalan, kemudian bagaimana administrasi ke PSSI, ke federasi dan lain-lain itu saya yang bentuk tim. Bahkan sampai sekarang orang kantor itu masih orang-orang lama yang saya bawa dulu. Oke. Jadi memang itu seperti itu ya, tugas dari direktur teknik tuh memang seperti itu di klub? Atau karena memang Yayan sendiri jadi banyak yang dikerjain? Karena direktur teknik nih kayaknya kalau di Indonesia nih, terutama di klub, barang yang langka. Ya. Karena saya melihat dan mencoba mengerjakan itu berdasarkan keilmuan yang saya dapatkan dari FIFA, bahwa bedanya direktur teknik dengan pelatih kepala. Pelatih kepala setelah selesai perekrutan dan kompetisi berjalan, dia hanya memikirkan pertandingan ke pertandingan. Dia nggak ada pemikiran yang lain. Maka tugas yang lain adalah tugas direktur teknik. Kalau dibilang dari awal rekrutmen staff,
struktur dan seterusnya. Setelah ada tim teknis memantau, membantu, mensupport tim teknis, dan di luar itu ada kewajiban dari klub licensing, ada akademi minimal 3 kategori usia yang harus disiapkan. Nah itu pekerjaan saya, develop akademi. Bahkan Imron itu berawal dari saya tunjuk menjadi direktur akademinya Bayangkara. Imran Hawaruri ya? Hawaruri, ya. Itu dia memulai sana. Bahkan Imron pun juga saya ajarkan berbagai macam keilmuan lah. Bahkan pernah saya juga suruh jadi matchcom-nya di kelompok umurnya. Dia juga bingung kenapa saya, ya kamu harus lakukan hal-hal ini supaya kamu tahu ketika menjadi pelatih ada hal yang boleh dan tidak boleh yang kamu lakukan di dalam lapangan sebagai seorang pelatih. Nah, poin itu bagian ketika itu di Bayangkara dipisah tim seniornya di tahun pertama di 2016 itu kita masih di Surabaya. 2017 kita pindah ke Jakarta. Nah, di tahun kedua lah baru kita juara. Tapi proses juara itu juga perjalanan yang cukup ya struggle lah, panjang dan banyak tantangan. Bahkan di tahun kedua itu support yang paling mendasar dari saya adalah ketika 6 pertandingan pertama itu kita tidak pernah menang sama sekali, baik di kandang maupun di luar kandang. Dan pada saat itu sudah mulai gejolak di mana harus ganti pelatih. Itu tugas saya sebagai direktur teknis untuk menjelaskan bahwa ini proses pertama perpindahan, yang kedua pada saat itu kita punya pemain asing baru selesai cedera, operasi dan seterusnya, sehingga dia merubah formasi kita yang 4-2-3-1 menjadi 4-4-2 diamond secara teknisnya. Kemudian di perjalanan itu kita masih membutuhkan beberapa pemain. Waktu itu mulailah istilah key player, marquee player. Makanya saya mendapatkan Paulo Sergio ya. Paulo Sergio itu pemain yang satu tim dengan sama Ronaldo. Waktu di Sporting ya ini? Iya, Sporting. Kemudian pernah main di Champion Eropa. Itu kan salah satu ininya. Tetapi dengan nilai yang cukup kecil karena dia waktu itu bermain di Liga Brunei. Oh, negara tetangga. Kok bisa nemu tuh? Dia ikut di kompetisi Singapura. Oh, oke. Ya, kita punya teman, kemudian teman membantu untuk kita bisa melihat. Jadi di situ juga saya belajar men-scouting pemain. Jadi mungkin ini clue sedikit ketika kita melihat seorang pemain dibilang kualitasnya baik, secara ketika dia pegang bola baik, kemudian umpan, teknik lah individual dengan tim juga baik. Tetapi ada hal yang paling penting yang harus dilihat adalah ketika dia hilang bola, apa attitude yang dia lakukan. Kan orang selama ini hanya melihat dengan bola saja. Dengan bola. Nah, itu kelebihan dari Paulo Sergio. Ketika dia hilang bola sebagai attacking, dia defend. Itu yang kita lihat sebagai sebuah, oh ini talent dan memang responsible. Dan itu terbukti ketika jangankan pertandingan, di latihan kalau kita ada game dia nggak mau kalah. Kalau dia kalah marah-marah. Oke. Jiwa kompetitif ya? Ya, dan itu yang dibawa oleh dia yang membantu tim membentuk karakter lah buat Bayangkara. Tadi sempat sebut aspek psikologis juga, diatur juga di situ. Ada psikolognya juga berarti? Iya. Bahkan nutrisi gimana ya? Nutrisi. Saat sekarang sebagian besar tim sudah mulai berinvestasi ke sana nutrisi, karena sebelum-sebelumnya orang berpikir belum sejauh itu dan punya keterbatasan. Saat sekarang nutrisi sangat-sangat dibutuhkan karena durasi kompetisi kadang-kadang padat, kadang-kadang tidak padat. Yang pada saat dia padat ini dia membutuhkan nutrisi untuk recovery cepat. Dan itu dari dalam tubuh, hanya dibangun oleh tubuhnya masing-masing. Bahkan ada beberapa klub misalnya yang minimal dalam 1 minggu dia pemain itu 1 kali dalam 1 hari harus dapat makanan misalnya tuna atau daging atau apapun. Itu yang sangat membantu, Mas. Dan itu tidak bisa digantikan oleh yang lain. Jadi kalaupun latihannya baik, istirahatnya baik, nutrisinya nggak baik juga masih ada kekurangan. Oke.
Setelah kisah sukses di Bayangkara, sekarang di Maluku United. Apakah Maluku United? Iya, Maluku Utara. Maluku Utara ya, Maluku Utara. Apakah yang dipakai di Bayangkara dimodifikasi atau dikembangkan, apa bedanya dengan sekarang? Pasti dipakai, tetapi juga dikembangkan lebih banyak malah, karena setiap saya selalu sampaikan di setiap kursus, tidak boleh memakai metode yang sama di kompetisi yang berbeda. Kenapa? Karena situasinya berbeda, pemainnya berbeda, kompetisinya berbeda, formatnya maksud saya. Maka saya adaptasi terhadap itu. Pertama, ketika ini kalau kita bicara Malut, saya di awal itu ketika kursus pro lagi berjalan, Imran Namauri sebagai salah satu peserta. Di saat setelah kursus dia panggil saya, Coach Yete, ngobrol bentar dong. Kenapa? Nanti malam kita presentasi ke klub baru Liga 2 ya. Klub apa? Klub baru Liga 2? Iya. Nanti tim akan ada di Maluku atau Maluku Utara. Oke. Karena selama ini nggak pernah kita dengar ada tim di Maluku atau Maluku Utara yang ada di level lumayan lah di profesional. Saya dulu Persiter ya, di Persiter, era 2000-an ya. Zamannya ini Rahmat Rifai, Poci. Nah, saya sih simple, karena semua bahan sudah ada di saya sih, saya siap. Nah, pada saat malam itu kita diketemuin sama owner, terus owner bilang, Coach, mohon maaf saya tidak punya background sepak bola sama sekali, nol. Mohon saya dikasih pencerahan. Saya presentasikan yang pertama yang harus dilakukan, kita harus identifikasi ini tim di mana, targetnya apa, dan seterusnya. Kenapa, Coach? Karena kalau target berurusan dengan konsekuensinya adalah budget. Bapak mau juara, mau lolos, mau ini dan seterusnya. Maka akan keluar nanti pelatihnya kriterianya ini, grup pelatihnya ini, pemain grade A, B, C, dan seterusnya. Oke. Tapi ada hal lain sebelum itu yang harus kita buat, Pak. Apa itu? Struktur. Karena tidak akan jalan sebuah tim kalau dia nggak punya mesin penggeraknya. Jadi saya bagi secara garis besar ada 3 lah. Tim teknis, supporting itu terkait panitia penyelenggara pertandingan, fasilitas, lapangan latihan dan seterusnya, equipment, sama marketing, Mas. Karena ini bicara ada uang masuk, ada uang keluar, dan di atas itu akan berurusan dengan COO dan CEO, dan di sini punya headquarter, ada kantor. Karena administrasi harus ada orang di sana terkait legal officer, finance officer, GA dan seterusnya. Ini harus ada orangnya dan pos ini harus terisi. Nah, saya diminta untuk mengisi pelan-pelan karena owner punya perusahaan, saya bilang di mana yang perusahaan punya. Nah, mereka yang isi itu kira-kira. Itu presentasi awal saya. Setelah itu yang hadir di sana itu disuruh keluar, tinggal saya sama Imron. Negosiasi, Mas. Cuman 10 menit. Oke, jalan. Saya, secepat itu. Itu masih di PSSI apa nggak waktu itu? Masih kan saya masih instruktur. Iya. Instruktur. Tapi saya bilang waktu itu, Pak, saya akan bantu. Tapi di tahun ini saya akan ada di belakang karena saya ada tugas di PSSI dan saya tidak akan meninggalkan tugas saya sebagai pengajar di PSSI. Beliau malah support. Terus, kok, nggak ada masalah. Saya dipandu aja, nanti kita akan kerjakan sama-sama. Gitu. Nah, saya baru 100% di sini setelah September tahun lalu. Tapi senang bener ya kayaknya di balik layar ya. Itu artinya banyak mensupport dan menyiapkan program ya. Itu ini ya pilihan kayak, Mas, karena mungkin saya pernah ada di frontline di depan sebagai pelatih, bahkan sempat caretaker timnas apa segala macam. Mungkin saya nggak sukses di sana, tapi mungkin saya lebih baik ada di belakang orang yang saya bikin sukses orang lain. Nah,
ini pilihan kan buat saya. Yan, tapi gini, kalau itu tugas seorang direktur teknik, apakah Yayan dengan skill yang macam-macam itu tadi ya, pernah kerja di sana, di mana, jadi apa, jadi ini, jadi itu gitu ya, sehingga membantu, atau kalau orang itu hanya direktur teknik tapi nggak punya pengalaman marketing, nggak punya pengalaman, bisa nggak jadi direktur teknik kayak Yayan? Apa direktur teknik itu kebiasaan Yayan itu ya bonus aja gitu, bonus, yang mendukung? Apa memang harus dimiliki gitu oleh seorang? Harus dimiliki, Mas. Harus. Karena terakhir kan saya Coach Indra ikut diploma direktur teknik tim nasional. Dia ada 8 modul, 2 atau 3 modulnya saya ikut itu. Bahwa leadership yang paling penting yang harus dimiliki oleh direktur teknik itu harus ada keilmuan yang dia harus kuasai. Karena dia adalah sosok yang paling tinggi, yang pertama adalah menjadi mentor atau tim komunikasi oleh pelatih kepala terkait program dan lain-lain. Dia mensupport, dan separuh badannya dia berkomunikasi dengan owner terkait kebutuhan tim non teknis dan teknis. Jadi kalau direktur teknik nggak menguasai itu, maka dia akan seperti pelatih biasa saja, yang dia hanya bicara teknis saja. Cuma namanya ya direktur teknik. Aspek non teknisnya dia nggak ada. Nggak ada, keilmuan lainnya itu dia tidak punya. Bahkan program yang harus dilakukan dan memenuhi 5 kriteria klub licensing ini, finance, administrasi, supporting, legalitas, sama akademi itu tidak bisa dipenuhi, Mas. Sehingga akhirnya manajemen, mungkin itu yang beberapa klub merasa saya mau hire direktur teknik tapi saya juga mengerjakannya. Kan merasa kerugian sebuah klub kalau dia punya direktur teknik tapi di sisi lain pekerjaannya dikerjain orang lain lagi juga kan gitu. Bagaimana dengan posisi direktur timnas nih? Direktur sampai saat ini masih lowong. Iya, itu FIFA juga menyampaikan bahwa tren yang ada di dunia direktur teknik federasi itu paling lama usianya hanya 2 tahun. Kendalanya apa? Karena kalau dia hire direktur teknik dari luar, pertama komunikasi sangat sulit, dan dia akan berhadapan dengan orang yang bukan dari kalangannya dia, sehingga untuk menyesuaikan diri ke bawah dan segala macam itu. Yang ketiga, harus bisa bekerja sama dengan sekjen. Karena core-nya federasi itu adalah sekjen. Semua kegiatan federasi itu dikoordinasi oleh sekjen. Maka dia harus bisa sejalan dengan sekjen. Nah, rata-rata direktur teknik itu against sekjen. Dan yang ketiga, sebaiknya adalah pelatih lokal. Kalau Yayan malah melihatnya itu saran FIFA, bukan saya. Karena untuk menghilangkan 2 kendala yang tadi, rata-rata kalau direktur tekniknya lokal, dia lebih long term, lebih lama. Contoh Coach Indra, 5 tahun. Direktur teknik negara apapun, itu dia bilang paling lama cuma 2 tahun. Sepakat nggak kalau bahwa posisi direktur tekniknya PSSI lah, bukan timnas istilahnya kan sebenarnya, krusial. Ini karena kalau kita lihat problematik pembinaan kita gitu, kita ngomongin nggak usah jauh-jauh, kita mundur. Kapan lagi ada peremajaan Pilanesia kan? Itu kan kita mau ke arah mana sepak bolanya? Krusial yang menurut Yayan. Iya. 70% keputusan federasi itu soal teknis. Maka kalau kita berkaca dengan federasi lain top dunia, maka yang gemuk itu adalah departemen teknik, bukan departemen yang lain. Jerman itu ada 300 orang di bawah siapa dirteknya sekarang itu si. Kalau di luar itu dirtek itu bukan rata-rata bukan pemain top ya, bukan mantan pemain top ya? Iya, ada pemain topnya, ada pemain topnya yang di backup oleh ahli-ahli di bawahnya. Tapi orangnya pasti jarang muncul, nggak kelihatan di publiknya. Bahkan kalau terakhir saya ke Jepang, itu ada 100 orang anggota departemen tekniknya. Dan kalau kita bicara Jepang, Presiden Federasi Jepang dulu adalah direktur tekniknya.
Sehingga program direktur teknik yang 2050 dia juara dunia itu dilanjutkan oleh presiden yang mantan direktur teknik. Oke. Sementara di PSSI Yayan sekarang hilang ya, terakhir dibubarkan 2024. Sekarang ada regulasi lagi karena setahun terakhir FIFA sudah membuat kursus diploma direktur teknik tim nasional atau federasi, maka di persyaratan direktur teknik federasi itu harus yang punya diploma itu atau dia ikut kursus dengan kursus yang FIFA buat itu. Sekarang di Malut United programnya boleh tahu nggak seperti apa ke depannya? Sekarang misalnya peringkat berapa atau ke depannya punya program selama berapa musim ya? Kemarin di awal kita diminta membuat program 5 tahun, belakangan menjadi 10 bahkan 20 tahun ke depan karena keseriusan itu mulai terlihat ketika lokomotifnya tim senior juga sudah mulai membaik dan bahkan di akademi kemarin U20 kita sempat ke semifinal walaupun di tahun pertama 16-18 yang memang belum bahkan, dan itu hanya putra daerah Mas, kita belum melakukan invasi ke yang lain dan memang niat dari membuat klub Malut United ini pertama adalah memberi kesempatan bagi putra daerah Maluku dan Maluku Utara, kemudian memberikan harapan untuk semua putra daerah bisa berprestasi, membantu keluarga untuk bisa dan memberikan kebahagiaan Mas. Itu 3 poin pertama. Jadi dibelinya klub ini dari PDS Putra Delta Sidoarjo adalah memberikan kebahagiaan buat masyarakat di Maluku Utara dan Maluku. Kemudian yang kedua, kenapa owner membeli itu ketika beliau mendapatkan rezeki di Maluku Utara. Poin pertama yang dia sampaikan, dia harus mengembalikan buat masyarakat Maluku Utara. Pertama, agama beliau sudah membangun masjid, kemudian mengumrohkan orang yang dikeliling tempat dia mendapatkan usaha itu kurang lebih 1.500 orang. Kemudian poin kedua ditanya ke masyarakat, selain agama adalah sepak bola, makanya ini kita membentuk sepak bola untuk memberikan hiburan, harapan dan masa depan bagi Maluku Utara. Nah, berkaitan dengan klub licensing, fasilitas supporting dan segala macam, stadion kita sudah buat. Sekarang tahun ini kita sedang membangun training ground. Asrama sampai ke lapangan latihan akademi sedang kita bangun di sana, dan ini menjadi proyek jangka panjang berikutnya di mana kita sudah mulai berpikir ke bawah untuk membuat akademi yang serius. Akademinya sekarang ada berapa lapis? 16, 18, 20 sama ada 14 yang sedang kita develop. Totalnya berapa orang jadi akademinya? Per kelompok umur tuh ada 30 orang Mas. 100 lebih berarti ya ada sekarang. Ya. Itu anak-anak situ, sekitar situ semua? Ada dari Maluku Utara, ada juga dari Papua beberapa orang. Oke. Jadi wilayah timur lah. Mondar-mandir Jakarta ini? Iya Mas. Keluarga bagaimana? Keluarga tetap di Jakarta. Saya justru sekarang banyak domisili di Ternate saya, karena tim sudah bermain di kandang dari Ternate dan ketika laga home harus ada di sana. Bahkan saya 100% keliling ikutin tim sekarang. Oke. Nah, bahkan ada hal yang saya budayakan dan ini sudah berjalan sejak Liga 2. Setiap hari itu pelatih harus ada meeting, Mas. Apa hari latihan, apa yang dilakukan hari ini dan apa yang mau dilakukan besok. Itu dievaluasi setiap hari. Setiap hari. Oke. Ada lagi? Target apa? Bukan target sih. Sampai tak terduga nih, nggak banyak orang berpikiran bahwa udah masuk zona papan atas nih. Walaupun potensi juara ya udah belum. Di luar ekspektasi apa memang sebenarnya sudah di? Di awal kita hanya diminta untuk bertahan di Liga 1. Targetnya bertahan di Liga 1 ya? Tapi perjalanan ya kita nggak tahu. Karena justru di putaran pertama kita agak struggling. Karena pertama kita, tahun pertama kita adaptasi dengan Liga 2. Tiba-tiba kita lolos ke Liga 1. Maka perubahan
signifikan yang harus dilakukan. Dengan pemain asing cuma 3 menjadi 8 sekarang. Regulasi lain yang mengikuti kayak LED, lampu dan segala macam. Kemudian ada kendala, bukan kendala, challenge yang ketika kita sudah kembali ke Ternate, ada hal non teknis yang kira-kira itu yang menjadi challenge terbesar buat kami ketika mendatangkan orang lokal mau asing. Ketika di Ternate belum tentu cocok ya, belum tentu cocok dan daerahnya cuma kecil, dan ini terkendala terkait pemain asing, di mana di Ternate kami belum punya sekolah internasional dan rumah sakit internasional. Ini yang 2 pemain asing kita mundur gara-gara itu. Jadi ini challenge. Saya tidak melihat sebuah halangan, tapi ini challenge di mana yang orang akan mau main di Ternate memang orang yang mau passion dengan sepak bola, dan tentunya mereka akan melihat potensi apa yang dia bisa dapatkan di sana kan gitu Mas. Jadi nggak gampang juga di daerah di Ternate atau di daerah lain di wilayah timur yang kendalanya sama dengan kami. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya diminta untuk menjadi direktur teknis PSSI, kira-kira gimana? Saya selalu sampaikan, bahkan ketika di timnas juga kemarin ketika caretaker dan saya masih di Bayangkara dan seterusnya, itu saya selalu katakan kalau diminta atas nama negara saya tidak boleh menolak. Itu aja. Siap berarti ya, selalu siap ya. Atas nama negara kita harus bilang iya, karena saya juga sampaikan di FIFA, saya saat saya berada di posisi sekarang karena sepak bola dan itu dibantu oleh negara saya, maka saya akan mengembalikan ke sepak bola melalui profesi yang saya punya dan saya miliki. Oke. Iya, daripada lama-lama nunggu gitu kan. Enggak, ya karena ini pelatih, oke, gue tadinya juga ini dikit curcol, jadi gue yang curcol nih. Tipis sebelum kita tutup kan. Ya udah nunjuk pelatih satu staf dan staf-stafnya Belanda gitu kan. Oh, kita udah menunggu nih Belanda, tapi ternyata kontraknya bukan sebagai direktur teknik, penasihat teknik, dan fokusnya kayak lebih ke timnas. Menurut gue daripada lama-lama, ya kalau kita mau membangun sepak bola Indonesia dengan fondasi yang kuat, segera gitu loh. Mau lokal mau asing lakukan gitu kan, karena bahaya kalau kita nggak punya direktur teknik. Kalau curcol malah kelamaan nih nanti. Lebih panjang dari apa? Ya yang ngomongnya nanti kalau curcol. Oke, kita tutup ya. Yan, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Kapan-kapan kalau misalnya kita punya kesempatan kita ke Ternate. Kita bikin konten di sana. Kalau gue ngaku itu kampung ibu gue, percaya nggak lo? Oh iya? Kampung ibu gue Ternate. Makanya gue senang, gue tahu kendala-kendalanya gitu kan. Jangankan dia opa gue almarhum, anak-anaknya juga kenapa nggak dibawa pulang ke Ternate, karena dia bilang peradabannya tuh jauh banget gitu loh, mendingan di Jawa aja kalian gitu loh. Karena saking itu dulu ya. Dulu. Ya, ntar kalau kita diundang lu yang berangkat. Yan, makasih ya. Siap. Sukses terus. Mudah-mudahan karirnya bertambah terus ilmunya. Amin. Dan bisa diaplikasikan, bisa dikembalikan ke kebaikan sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Ya, melalui klub, melalui tim nasional, siapa yang tahu, tapi mudah-mudahan sukses terus. Amin. Terima kasih Yan. Terima kasih Mas. Ya, sampai ketemu teman-teman. Sampai di sini dulu halftime show spesial kita bersama Erwin Fitriansyah, Arius ya, dan Yayan Tumena yang ilmunya kayak perpustakaan. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.